Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi Arisandi, mahasiswa PPK Daljak kategori 1 angkatan 1 Universitas Negeri Makassar, akan melaksanakan UKIN pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dengan nomor daftar ujian yaitu 2022406485. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Coba berdiri semua. Akan mengecek persiapannya. Sudah siap semua? Silakan duduk. Nah, untuk ketua kelasnya tolong pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillah. Nah, Ibu absen dulu ya. Arif Rizky Wijaya, Bunga Aurani, Hadir, Bu. Zahratun Dinia. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Ya. Nah, aturan pembelajarannya itu adalah ketika Ibu menjelaskan, kamu tidak boleh berbicara. Ya, pada saat ketika kita diskusi itu tolong bekerja sama ya, menyelesaikan LKPD nanti yang telah Ibu siapkan. Ini penilaiannya itu ada 3. Yang pertama itu ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian tes tertulis nanti berupa soal ya, yang ketiga itu ada keterampilan. Ini ada Ibu punya video motivasi ya, nanti diperhatikan ya. Apa yang dapat diambil dari makna dari video yang motivasi yang Ibu tampilkan tadi? Coba siapa yang bisa? Bu. Ayo silakan Bunga. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk menaklukkan dunia. Mulailah dari mana kau berada, gunakanlah apa yang kau punya, lakukanlah apa yang kau bisa. Ya, bagus ya. Nah, dan Ibu punya gambar, di mana gambar ini adalah gambar yang apa? Ini yang pertama gambar apa? Gambar. Nah, pernahkah kamu mengalami masalah dengan temanmu? Masalah apakah itu? Ya, silakan. Pada saat kerja kelompok, Pada saat bekerja kelompok, itu terjadi apa? debat, Perdebatan. Ini kita akan kaitkan ke materi kita hari ini, yaitu tentang nanti ada bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana nanti kamu bisa tahu di mana letak posisi pertentangan ini di bentuk-bentuk interaksi sosial yang mana. Ya, kemarin kita sudah bahas yaitu tentang apa? Tentang apa? Ya, silakan Sarah. pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Iya, pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian interaksi sosial? Saya, Bu. Ya, silakan Bunga. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu
sosial masyarakat. Ya, itu KD-nya. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu ada 3, di mana pertama itu peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial masyarakat dengan cepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial terhadap kehidupan sosial masyarakat secara tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang analisis pengaruh bentuk-bentuk interaksi sosial terhadap masyarakat dengan percaya diri. Ya, itu. Nah, gua akan menampilkan garis-garis besar materi kita hari ini, yaitu tentang interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Dimana itu nanti akan kita bahas ya. Nah, pada saat kita mempelajari interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, ini pentingnya kita menguasai kompetensi ini dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah supaya nanti kamu bisa mengetahui mana yang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan mana yang bentuk-bentuk sosial disosiatif. Karena di dalam kehidupan sehari-hari itu semuanya berdasarkan kehidupan nyata ada kaitannya dengan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, ini ada gambar tentang apa? Interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, yang tadi sudah kita bahas itu tentang gambar interaksi sosial ya. Itu tentang apa tadi? Pertentangan. Nah, yang sekarang itu ada 2 gambar. Ada pertentangan dan ada yang satu lagi apa? Gotong royong. Ya, bergotong royong. Nah, perhatikan gambarnya, kemudian berikan tanggapannya terhadap gambar yang tampilkan. Fiona, gambar apa? Yang pertama yang kedua. Nah, yang kedua bergotong royong. Di mana ini nanti ada kaitannya dengan bentuk sosial yang mana, ya. Nah, sekarang kita akan membagikan kelompok dulu sebelum itu membagikan LKPD-nya, ya. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan kemarin. Silakan dibentuk kelompoknya. Nah, sekarang silakan secara berkelompok berdiskusi membuat pertanyaan tentang interaksi sosial asosiatif dan disosiatif sesuai dengan tujuan kita tadi, di mana itu adalah siswa dapat memahami tentang menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial masyarakat secara tepat, kemudian menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan masyarakat secara tepat, ya, sesuai dengan tujuan pelajaran kita tadi. Silakan didiskusikan dengan kawannya pertanyaan-pertanyaan apakah yang muncul dari yang sudah ditampilkan tadi. Bagaimana? Sudah? Sudah selesai? Nah, setelah mengamati gambar tadi, atau ada yang ingin ditanyakan dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan? Ya, setelah kamu diskusi, coba apa pertanyaan yang ingin diberikan? Ya, silakan. Bagaimana proses interaksi sosial asosiatif di masyarakat? Nah, Ibu tahu dulu ya, satu, bagaimana proses interaksi
disosiatif. Yang selanjutnya ada lagi pertanyaan. Saya bertanya dulu. Ya, silakan. Bagaimana pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat? Ya, bagaimana proses pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat. Nah, ya selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga pendidikan? Bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga pendidikan? Nah, sekarang yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ada 3. Di mana tadi asosiatif, disosiatif, dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, yang poin 4 itu tadi tentang apa? Coba ulangi. Bagaimana pengaruh terhadap lembaga pendidikan? Nah, bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga pendidikan? Nah, Ibu tampung dulu pertanyaan Mutiara, nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, pertemuan sekarang kita fokuskan yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, ya. Kita tampung dulu ya. Kita bukan berarti kita tidak jawab. Nanti kita jawab pada pertemuan selanjutnya. Coba dijawab siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kawan kamu tadi. Ya, silakan pertanyaan yang mana yang dijawab. Pertanyaan nomor 1 didengar siapa tadi? Bunga. Ya, didengar itu jawabannya dari Arif. Silakan Arif. Bagaimana proses interaksi mengarah ke nilai positif? Ya, poinnya itu adalah apa tadi? Positif. Ya, di mana interaksi sosial asosiatif itu mengarah kepada hal yang positif. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Proses interaksi sosial disosiatif di masyarakat adalah suatu proses yang mengarah kepada pemisah, permusuhan, dan pertentangan. Nah, ya. Ya, itu ya. Selanjutnya, yang ketiga, Saya, bisa Bu. jawab? Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan ketiga yang tadi pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat adalah sebagai makhluk sosial. Ya, sebagai makhluk sosial. Nah, dari itu Ibu tampung dulu jawabannya sebagai jawaban sementara dari kamu ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD ini akan ada materi-materinya juga di bahan ajar. Di LKPD ini akan dibahas tentang apa-apa yang ingin dicapai di dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Satu kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, dilihat di bahan ajarnya yang dibagikan, kemudian LKPD-nya tolong dipahami.
Gimana? Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kamu itu ke depan kelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tuminia dan rekan saya yang di samping kanan Tiara Kamanania dan di samping kiri Tiara Natalia. Saya di sini akan menghasilkan hasil pengamatan. Peristiwa gotong royong adalah bentuk interaksi sosial asosiatif. Lomba cerdas cermat adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Menamaikan orang berselisih adalah bentuk interaksi sosial asosiatif. Jelus adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Keterkaitan umat beragama adalah bentuk interaksi sosial asosiatif. Demo adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Dan inilah hasil kesimpulan kelompok kami. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanggapi dan ingin menambahkan? Saya persilakan. Saya Ya, saya persilakan. ada beberapa fungsi yang kalian tinggalkan, yaitu fungsi menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi, padahal sulit dipenuhi semuanya secara serentak. Menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai dalam masyarakat, terutama kepentingan dan nilai yang menimbulkan konflik. Menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. Ya, saya terima tanggapan dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi atau menanyakan? Saya, apa saja contoh interaksi sosial disosiatif? Contohnya adalah lomba cerdas cermat, jelus, dan demo. Ya, Itulah hasil simpulan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan tadi akan mempresentasikan hasil analisis kami. Perkenalkan, nama rekan-rekan saya. Saya Fiona. Dan saya Siva. Saya Arif. Saya Oli. Inilah hasil pengamatan dari kelompok kami. Atau peristiwa gotong royong bersikap masyarakat. Bentuk interaksi sosial asosiatif. 2. Mengamankan orang yang merantau. Bentuk interaksi sosial asosiatif. 3. Toleransi umat beragama. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Lomba cerdas cermat. Bentuk interaksi sosial disosiatif. 5. Cemburu terhadap keberhasilan orang lain. Bentuk interaksi sosial disosiatif. 6. Demo. Bentuk interaksi sosial disosiatif. Apakah ada yang ingin menanggapi teman-teman atau yang ingin ditambahkan? Kami persilakan. Atau ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1. Kelompok 1, ada yang ingin ditambahkan?
ditanyakan? Saya akan menambahkan. Ya, silakan. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi antara lain, sikap toleransi terhadap kebudayaan lain, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran atau amalgamation, adanya musuh bersama dari luar. Itulah yang ingin saya tambahkan. Terima kasih sudah menambahkan, kami terima dengan senang hati. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau menanggapi? Silakan. Jika tidak ada, kami tutup. Itulah hasil analisis dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata bagus-bagus ya hasil dari diskusinya. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil presentasi dan diskusi kita tadi setelah kita semuanya mendengarkan hasil diskusi tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi pengaruh interaksi sosial asosiatif terhadap masyarakat adalah mengarah kepada hal positif, yakni menumbuhkan tali persaudaraan dan hubungan kita terhadap masyarakat pun terjalin dengan baik. Ya, bagus ya. Ya, itu adalah hasil dari kesimpulan dari diskusi kamu tadi, ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Bagaimana bentuk atau pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap masyarakat. Siapa? Disosiatif. Yang tadi asosiatif, yang sekarang disosiatif. Siapa? Coba. Ya, silakan. Gimana? Proses interaksi sosial disosiatif di masyarakat adalah suatu proses yang mengarah kepada pemisahan, penusuhan, dan pertentangan dengan cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Ya, bagus ya. Kesimpulannya, kesimpulan yang ketiga dari hasil diskusi tadi. Coba, siapa? Ya, silakan Gali. Pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat sebagai faktor sosial. Manusia hidup sendiri, proses tersebut manusia untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan sindikat. Ya, bagus ya. Sudah sama-sama kita dengarkan hasil dari kesimpulan presentasi tadi. Nah, kemudian Ibu akan melakukan penguatan kembali atas keseluruhan dari proses pembelajaran kita tadi. Ya. Nah, di mana itu proses interaksi sosial asosiatif itu bentuk-bentuknya ada 3. Yang pertama itu apa? Kerjasama. Kemudian akomodasi. Yang ketiga asimilasi. Bagus ya. Kemudian kita lanjutkan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif.
maka akan mengakibatkan proses kehidupan ekonomi di masyarakat akan menurun. Di mana proses tadi setiap langkah-langkahnya itu bisa kita capai dengan melakukan interaksi sosial yang tentunya interaksi sosial yang positif. Sudah paham? Paham. Sekarang untuk melihat bagaimana apakah kamu sudah paham atau belum, kamu kan tadi paham. Nah, sekarang untuk membuktikannya, Ibu akan memberikan evaluasi. Di mana evaluasi ini kita bentuk lagi tempat duduknya sesuai dengan pertama tadi. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang Ibu bagikan evaluasinya, di mana evaluasi ini akan berbentuk soal yang akan kamu kerjakan sesuai dengan materi yang sudah Ibu kasih tadi, yang sudah kita pelajari tadi, ya. Silakan diisi untuk mengukur berapa dan bagaimana pencapaian di dalam pembelajaran kita hari ini. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Ini. Sekarang itu kita akan merefleksi kembali apa pembelajaran yang sudah berlangsung tadi, dan silahkan sampaikan komentarmu bagaimana proses pembelajaran kita tadi. Sampaikan komentarnya, Pak. Ya, silakan Laras. Kelebihannya kita bisa memakai video di pelajaran selanjutnya Ya. agar kami lebih tertarik belajar lagi. Ya, kita bisa memakai video lagi ya. Nah, video itu berarti membangkitkan motivasi semangat dalam belajar. Insya Allah kita akan memakai lagi di video selanjutnya. Siapa lagi? Bu, Ya, silakan Sarah. besok pakai media ini lagi, Bu, karena kami tertarik dengan gambar-gambarnya. Iya, ada gambar-gambarnya, tertarik ya rupanya ya. Tapi lebih memotivasi lagi semangat belajar. Dengan ini nanti mudah-mudahan kita pakai terus ke depan dan akan meningkatkan hasil dari nilai belajar kalian. Ya. Tuh. Nah, selanjutnya itu kelebihan ya. Nah, kekurangannya Ibu harap diskusi yang akan datang apabila kita masuk materi selanjutnya itu lebih aktif lagi. Ya, lebih aktif lagi, lebih semangat. Dimanapun kita belajar, walaupun pagi maupun siang itu harus tetap semangat. Semangatnya tidak boleh kendor. Semangatnya harus maju terus. Ya? Ya. Nah, selanjutnya ini ada Ibu akan memberikan pesan ya, pesan
pesan moral di dalam pembelajaran kita tadi, di mana pesan moral tersebut adalah pergunakanlah ilmu yang didapat itu supaya kita bisa sukses, ya, pergunakan dengan sebaik mungkin, ya. Dari kecil sampai tua itu tidak ada kata-kata malas belajar. Itu yes, ya, yes untuk belajar. Dimana tentang materi kita tadi itu ada bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Asosiatif bentuknya apa? Perbaikan positif, ya, dimana kamu sering mengalami kehidupan sehari-hari, ya, dimana yang positif kerjasama, ya, kemudian asimilasi, akomodasi tadi, dan yang negatif itu disosiatif, itu sering juga terjadi di lingkungan sekitar kamu, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itu sudah bisa membedakan, ya. Ibu harap nanti tidak ada yang tidak tahu lagi, oh ini yang termasuk di dalam bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif, oh yang ini termasuk dalam interaksi sosial disosiatif. Nah, pesannya itu kita tadi berbagai pendapat, ya, jadi itu harus dihargai, ya, harus dihargai, ya, karena memang pendapat itu berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian itu kalau ada teman kita yang mengarah ke disosiatif, itu kita benarkan, luruskan, ya, kasih pemahaman bahwa itu adalah perbuatan yang salah atau tidak baik. Ya, paham ya? Paham. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu untuk pertemuan selanjutnya tentang lembaga sosial. Ya? Ya. Selanjutnya pembelajaran ini akan kita tutup dengan bersyukur dulu. Alhamdulillah. Nah, Ibu tutup dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bersedia. Beri salam kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama, ya. Itulah tadi hasil praktek UKIN saya, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.